Oke guys, halo, kembali lagi bersama gua Beta Dwi Gemaranata, host dari Entrepreneur. So, di belakang gua ada apaan guys? Di belakang gua ada yang namanya farm hidroponik melon. Ini bukan melon biasa, ini melon premium Jepang. Harganya mahal, pasti. Tapi apakah ada yang beli? Ludes bos. Penasaran gimana ceritanya? Ikuti gua. Oke guys, halo, kembali lagi bersama saya, host dari Entrepreneur Beta Dwi Gemaranata. Jadi di sini saya sedang bersama Mas siapa Mas? Tolong perkenalkan dulu. Ya, nama saya Cendekiawan Putra Kusuma, biasanya dipanggil Iwan. Di sini saya sebagai owner Sultan Farm, yaitu farming modern budidaya melon hidroponik yang sudah jalan sekitar 8 bulan. Kita udah mengalami 2 kali panen dan ini juga sebentar lagi, mungkin estimasi 3 minggu juga mau panen. Kita memiliki 2 greenhouse dengan populasi total tanaman sekitar 1.400 pohon gitu. Oke Mas Iwan ya, pemilik dari Sultan Farm. Terima kasih pertama-tama sudah bisa meluangkan waktunya bersama kami. Jadi langsung aja pertanyaan pertama ya Mas. Jadi apa sih yang membuat Mas tertarik untuk terjun atau awal-awal ketertarikan ke hidroponik melon itu pas gimana Mas? Boleh ceritain? Kalau ditarik ke belakang sih, dari awal tuh saya itu sebelumnya kan sebagai karyawan di salah satu anak perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Terus kemudian selama jalan 6 tahun sebagai karyawan, mulai ada kejenuhan. Jadi memang dulu awalnya saya kerja, memang targetnya ketika usia 30 tahun secara karir dirasa kurang ini bisa berprogres, ya akhirnya saya memutuskan resign. Nah, sebelum resign saya juga sudah berangan-angan bisnis apa sih yang kiranya bisa prospek ke depan berkelanjutan dan bisa survive di kondisi, ya maksudnya di dinamika zaman apapun. Saya dulu berpikir ada 2 sektor, mungkin di sektor pangan sama IT. Cuma karena untuk IT sendiri saya juga dari background pendidikan bukan dari sana, akhirnya saya memutuskan memilih di sektor pertanian. Nah, kenapa sektor pertanian? Saya kira mungkin banyak ya, terutama generasi muda itu yang belum melek dengan pertanian, dengan mindsetnya ya mungkin pertanian ya di Indonesia sendiri kan masih banyak yang garis besar secara perekonomian masih di bawah garis kemiskinan, cuma dan kesejahteraannya pun mungkin kurang. Nah, makanya itu kadang anak muda itu malu untuk mau bertani, dan mungkin juga masih belum sensitif dengan kondisi mungkin di luar sana ada krisis pangan yang mungkin, dan makanya juga pemerintah pun juga sekarang mulai baru gencar soal ketahanan pangan kayak gitu kan. Nah, terus saya kenapa akhirnya memilih melon, karena saya juga pertama memang harus senang dulu dengan perawatan makhluk hidup dulu sih. Meskipun kita punya skill pendidikan, tapi kalau kita nggak senang, yaitu namanya sikap atau attitude terhadap makhluk hidup, ya mending jangan dulu untuk aksi ke itu. Nah, saya memilih melon itu memang karena senang, suka dulu, dan melihat peluang bisnis itu secara permintaan saya kira masih luas pasarnya. Kemudian memang melon itu terus terang kalau bagi saya, meskipun baru pertama kali di sektor pertanian, cukup menantang dan masih terus belajar terus sampai saat ini. Dari sektor bisnis, kalau melon itu high risk high return, jadi memang resikonya juga besar, tapi dengan metode farming modern saya kira resikonya di beberapa tantangan sendiri bisa diminimalisir dibandingkan dengan pertanian
konvensional seperti di hamparan seperti itu. Paling sementara itu ada. Oke, terima kasih, udah cukup jelas ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Tadi kan sudah disebutkan atau sudah disinggung kalau bahwasannya banyak sekali tantangan begitu. Bisa diceritain lagi Mas lebih rinci sekiranya tantangan-tantangan apa saja yang sudah Mas hadapi? Mungkin dari segi teknikal atau dari segi pemasaran bisnis begitu Mas. Oke, kalau saya sendiri ya terus terang kan saya juga baru petani kemarin sore ya. Cuma kalau untuk sampai saat ini kita jalan 8 bulan itu, kalau dari tantangannya itu saya merasakan memang di setiap siklus panen sampai siklus tanam sampai panen itu memang tantangannya berbeda-beda. Kemarin saya baru mulai itu di musim penghujan itu memang terutama kalau di hama sendiri, meskipun kita memakai sistem greenhouse yang di atas kita pakai plastik UV, terus pinggirannya kita ada insect net yang memiliki standar kriteria sendiri untuk budidaya melon itu. Namun ketika misal di musim hujan itu kemarin kita cukup terutama di serangan jamur, karena kelembaban terlalu tinggi ya, mungkin kita secara SOP-nya belum bisa terlalu maksimal untuk melakukan, dan mungkin ada beberapa yang kita belum tahu dan masih sering sampai saat ini pun kita juga sering masih sharing dengan teman-teman soal kendala. Dan kemudian mungkin kalau ini kemungkinan kalau secara cuaca mau transisi ke musim panas sih ya, tetap tiap musim itu ada plus minusnya. Bisa jadi kalau musim panas kan secara serangan hamanya juga lebih masif, karena biasanya serangga itu kalau panas kan banyak cari makan kan. Itu kalau secara segi teknis yang saya alami paling itu. Terus kalau secara tadi Mas, penjualan, pemasaran, kita konsep awalnya itu kan memang untuk wisata awalnya. Kalau kemarin alhamdulillah panen pertama itu respon konsumennya cukup bagus ya, udah profit di panen kedua. Cuma kemarin di panen kedua itu nggak sebagus panen pertama, mungkin momentumnya kurang tepat, mepet lebaran panennya, dan saya juga kemarin sempat ditinggal mudik, hanya karyawan yang jaga kan juga belum, meskipun kita remote kan tidak terlalu maksimal ya kita untuk mengelola di lapangan kayak gitu. Paling itu, cuma ya alhamdulillah tetap profit. Cuma kemarin sempat menurun. Memang kalau petani itu mungkin kalau di teknis banyak ya yang sudah pintar kayak gitu. Nah, beberapa memang kebanyakan petani itu mungkin masih lemah di marketing ataupun manajemen seperti itu. Ya kami pun juga masih terus mempelajari apa aja kita lakukan metode marketingnya. Sedangkan di awal kita memang untuk konsep wisata, terus mungkin ya nanti dalam dekat-dekat ini kita memang mau juga ada kemitraan juga dengan minimarket buah ataupun supermarket. Cuma ya kita juga melihat kondisi secara kuantiti produk apa kita bisa konsisten, dan kita sampai saat ini masih terus mengembangkan atau mengevaluasi kualitas produksi panen kita seperti itu. Paling itu sih, kita masih terus belajar untuk terutama di penjualan produk, dan untuk memberi produk knowledge ke customer biar bisa aware dengan produk-produk kita bahwa pertanian hidroponik itu seperti ini, kenapa bedanya, kok harganya lebih mahal, biasanya kan seperti itu. Ya kita harus mengedukasi itu juga gitu. Oke, terima kasih Mas. Sudah cukup jelas tadi ya teman-teman, karena ini udah sekitar 8 menit. Ini pertanyaan terakhir Mas. Oke. Pasti kan banyak sekali ya teman-teman anak-anak muda gini yang pengen memulai bisnis dan lain-lain. Tapi masalahnya mereka itu nggak tahu mulai dari mana, atau mereka itu takut buat memulai. Nah, dari Mas Iwan sendiri, apa sih Mas saran atau nasihat buat anak-anak muda yang pengen memulai bisnis Mas, khususnya di industri Masnya, pertanian hidroponik melon? Untuk zaman sekarang, saya kira jangan malu menjadi petani.
Mungkin biasanya kalau untuk sektor modern farming kayak gini kan kebanyakan memang modal besar di awal, karena itu ya bagi saya itu merupakan sebuah investasi. Tapi poinnya gini, kenapa jangan malu? Karena kita kedepannya negara kita itu nggak tahu kondisi apapun, minimal nggak harus skala produksi skala besar, harus besar dulu. Bisa kan karena hidroponik itu kan sebenarnya memaksimalkan lahan sempit ya. Paling nggak di rumah dulu skala kecil, hobi, ditekuni, dirawat dengan baik. Namanya makhluk hidup itu kan meskipun tumbuhan tidak bisa ngomong tapi bisa merasakan aura kita, hati kita sedang kondisi apapun tuh saya yakin masih bisa. Kalau secara ilmu non ilmiah saya meyakini seperti itu ya. Kenapa jangan malu? Pertanian sekarang itu, apalagi pertanian modern itu nggak perlu capek-capek ya. Meskipun kalau udah produksi memang kita juga ada effort lebih secara tenaga, material maupun pikir ya. Tapi intinya ya mindsetnya kita nggak perlu capek-capek bercangkul, panas-panasan, kotor-kotoran. Saya kira nggak nganu sih ya. Di pertanian modern itu tergantung kita bagaimana bisa berinovasi, mau belajar kayak gitu, yakin bisa dan bisa menghasilkan, mempunyai nilai ekonomis lebih gitu. Oke, terima kasih. Sudah clear sekali ya teman-teman. Kalian itu kalau pengen memulai jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ya walaupun modal investasi awal-awalnya itu besar, ya walaupun tidak sebesar kayak pertanian konvensional yang pakai tanah, karena kata Mas Iwan tadi hidroponik itu untuk lahan-lahan yang sempit. Jadi yang penting kalian jangan takut untuk memulai, karena pertanian modern itu kalian nggak perlu nyangkur-nyangkur, nggak perlu kepanasan banyak-banyak dan lain-lain. Oke Mas Iwan, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Oke guys, karena barusan kita udah ngobrol sama Mas Iwan alias pemilik Sultan Farmnya, sekarang kita bahas dulu atau kita review dulu sedikit-sedikit. Oke, jadi apa aja sih hal-hal yang menarik dan harus kalian tahu ya guys ya, setelah kita yang namanya jalan-jalan ke farm barusan. Yang pertama, kalau kita lihat dari kelebihannya, farm Sultan hidroponik melon itu ya guys ya, dia itu ngejual melon premium, bukan melon biasa. Ya, jadi melon premium ini adalah melonnya khusus ya guys ya, walaupun harganya agak mahal tapi kualitasnya itu bagus, oke. Kemudian untuk model atau cara komunikasi brandnya, cara komunikasi farmnya, Mas Iwan barusan bilang kalau konsep dari farmnya adalah agrowisata guys. Jadi di sana kalian itu bisa sambil berwisata, bisa sambil belajar, dan bisa langsung panen atau ambil buah-buahnya itu. Kemudian untuk yang dari sisi marketingnya gimana? Sebelum kita bahas strategi marketingnya, kita harus tahu dulu kalau target market dari farm hidroponik melon tersebut adalah siapa. Ya, target marketnya adalah ibu-ibu muda ya guys ya, dan bukan ke bisnis langsung tapi ke customer langsung, alias B2C model bisnis. Karena modelnya B2C, Mas Iwan itu pakai yang namanya strategi sosial media. Jadi dia aktif posting di TikTok, aktif posting juga di Instagram guys ya. Jadinya itu adalah cara untuk nge-reach out ya guys ya customernya. Karena kita harus tahu dulu customernya itu siapa dulu, baru kita tentukin strategi marketingnya. Nah, selain dari yang namanya konten sosial media, Mas Iwan juga pakai yang namanya strategi relasi alias marketing mulut ke mulut. Jadi teman-teman Mas Iwan itu ditanyain, terusan disebarin marketing mulut ke mulut melalui relasi ya guys ya. Kemudian untuk model kontennya sendiri, Mas Iwan itu sering banget bikin konten yang namanya konten edukasi di Instagram dan di TikTok ya. Oke.
Kemudian untuk tantangan ya guys ya, untuk tantangan yang sering dihadapi Mas Iwan sebagai selaku pelaku usaha hidroponik melon tersebut, salah satunya adalah penyakit, oke? Ya namanya juga tanaman, namanya juga makhluk hidup, kita pasti harus ada yang namanya attitude, begitu katanya. Attitude untuk merawat, attitude untuk menjaga. Jadi seringkali adanya penyakit yang datang ke melon-melonnya dan kita harus yang namanya menangani penyakit itu dengan tepat, oke? Kemudian menjaga kuantitas ya guys ya. Ini paling penting ya guys ya, karena selain kualitas yang bagus, kuantitas yang bagus juga menentukan kestabilan revenue atau kestabilan profit ya guys ya. Ya gimana pun kalau yang namanya usaha atau perusahaan kagak ada profit kagak bakal jalan. Jadi kita harus mengedepankan profit dulu biar usahanya jalan, oke? Ya sekian kesimpulan dari saya, kesimpulan dari gua Beta Dwiki Maranatha selaku host dari Entrepreneurs ya guys ya. Jadi kesimpulannya adalah farm hidroponik atau usaha hidroponik ini masih usaha yang evergreen, belum banyak orang-orang yang masuk tentunya. Dan ini itu cocok banget buat anak-anak muda yang malas buat nyangkul kalau mau jadi petani ya. Malas buat nyangkul, malas buat panas-panasan dan lain-lain, karena ini adalah pertanian modern yang sudah pakai teknologi hidroponik. Oke. Sekian review dari gua Beta Dwiki Maranatha. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like, komen, dan subscribe ya guys ya, untuk konten-konten, ide-ide bisnis selanjutnya, oke? See you in the next time, bye-bye. Oke guys, kembali lagi bersama gua. Kak gua mana sih? Oke, halo guys, kembali lagi bersama gua Beta Dwiki Maranatha.